perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk. Sebelum itu, izinkan untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novita Artika Sari. Perkenalkan, nama saya Rita Margareta. Perkenalkan, nama saya Alexia Kelasma Bedini. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Aprilianti. Yang pertama-tama saya di sini akan membahas tentang identifikasi dari brosur. Brosur yang pertama dan brosur yang kedua. Brosur pertama bernama Yamaha Aerox Alpha. Suku bunga tercantum angsuran tetap, jangka waktu 35 bulan, jenis bunga tunggal. Alasan pemilihan jenis bunga, cicilan per bulan tetap, bunga dihitung dari pokok penghitungan awal, bukan berbunga-bunga. Yang kedua, brosur yang kedua Oppo A18. Suku bunga tercantum cicilan 214.900, jangka waktu 12 bulan, jenis bunga tunggal. Alasan pemilihan jenis bunga, cicilan per bulan tetap, bunga dihitung dari pokok awal, bukan berbunga-bunga. Yang kedua ada dasar perhitungan. Bunga tunggal selalu dihitung dalam pokok awal perpinjaman, dan bunga majemuk dihitung dari pokok tambah bunga sebelumnya berkembang terus. Rumus bunga tunggal B M titik I titik N, dan rumus bunga majemuk MN sama dengan M titik I tambah I tutup kurung T. Kelebihan dan kekurangan bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah kelebihannya cicilannya tetap mudah dan diperhitungkan dan sederhana. Kekurangannya adalah kalau jangka panjang terasa lebih mahal dan kurang adil. Itu bunga tunggal ya. Kalau bunga majemuk, kelebihannya menggunakan untuk bertabungan nilai akhir bisa lebih jauh besar. Dan kekurangannya adalah perhitungan lebih rumit, pinjaman makin mahal. Itu untuk kekurangan bunga majemuk. Selanjutnya, di sini ada tabel latihan perhitungan. Nah, di sini kita ambil dari contoh brosur yang kedua ini, yaitu HP Oppo A18. Nah, di sini HP-nya itu seharga 4.799.000. Terus cicilan per bulannya yaitu 214.900. Habis itu jangka waktunya yaitu 12 bulan. Nah, total pembayarannya 214.900 dikali 12, hasilnya 2.578.800. Nilai akar modal total yang dibayar yaitu 2.578.800. Selanjutnya yaitu bunganya. Bunganya adalah 2.578.800 dikurangin dengan 4.799, hasilnya yaitu 779.800. Selanjutnya ada pertanyaan refleksi nomor 1. Pertanyaannya, apa perbedaan utama antara bunga tunggal dan bunga majemuk? Untuk jawabannya, bunga tunggal adalah bunga dihitung hanya dari modal awal, jadi jumlahnya bunga tetap setiap periode. Untuk bunga majemuk, bunga dihitung dari awal dan bunga yang sudah diperoleh, sehingga bunganya terus bertambah setiap periode. Untuk pertanyaan yang kedua, dalam jangka panjang sistem bunga mana yang lebih menguntungkan untuk menabung dan mengapa? Untuk jawabannya, bunga majemuk lebih menguntungkan karena bunga bertambah dan ikut dihitung kembali pada periode berikutnya, sehingga hasil tabungan semakin besar dari waktu ke waktu. Untuk pertanyaan selanjutnya nomor 3, bagaimana dampaknya jika sistem bunga majemuk digunakan untuk pinjaman? Untuk jawabannya, cicilan atau total pembayaran akan jauh lebih tinggi daripada jika menggunakan biaya tunggal. Selanjutnya di sini ada bagian E, pengayaan. Ada sedikit cerita. Andi adalah seorang siswa jurusan TKJ yang sedang menjalani praktek kerja lapangan, biasa disebut PKL, di sebuah perusahaan penyediaan layanan internet. Suatu hari, Andi mendapat penjelasan
dari bagian keuangan perusahaan tentang dua jenis investasi yang dilakukan untuk menambah modal pengembangan server. Yang pertama, investasi A, bunga tunggal. Perusahaan menempatkan dana sebesar 10 juta pada sebuah bank dengan sistem bunga tunggal 12% per tahun. Dana ini direncanakan disimpan selama 2 tahun untuk membeli peralatan jaringan tambahan. Yang kedua, investasi B, bunga majemuk. Selain itu, perusahaan juga menanamkan modal sebesar 10 juta pada lembaga keuangan lain yang menawarkan bunga majemuk 12% per tahun. Dana ini juga akan disimpan selama 2 tahun dan bunganya akan dikapitalisasi setiap akhir tahun. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah uang akhir yang diperoleh dari investasi A, bunga tunggal, setelah 2 tahun? Pertanyaan yang kedua, berapakah jumlah uang akhir yang diperoleh dari investasi B, bunga majemuk, setelah 2 tahun? Pertanyaan yang ketiga, dari kedua jenis investasi tersebut, manakah yang lebih menguntungkan dan selisih keuntungannya berapa? Pertanyaan nomor 4, menurutmu jika perusahaan TKJ ingin mengembangkan server dalam jangka panjang lebih dari 5 tahun, sedang sebaliknya memiliki investasi bunga tunggal atau bunga majemuk? Jawaban untuk nomor pertama, nomor 1, diketahui rumusnya MTTI/N sama dengan 10 juta titik 12/100 titik 2 sama dengan 2.400.000. Selanjutnya jawaban nomor 2, diketahui rumusnya MTT buka kurung 1 tambah I tutup kurung T sama dengan 10 juta buka kurung 1 tambah 12/100 sama dengan 100/100 ditambah 12/100 sama dengan 112/100. Lalu 112/100 akar pangkat 2 sama dengan 12.544 per 10.000 sama dengan 10 juta dikali 12.544 per 10.000. Hasilnya sama dengan 12.544.000. Jawaban nomor 3, dari kedua jenis investasi tersebut manakah yang menguntungkan dan selisih keuntungannya kena berapa? Nomor 3, bunga majemuk. 4, bunga majemuk karena lebih menguntungkan. Sekian presentasi